Shalom, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul kembali dari tempat masing-masing, tapi masih puji Tuhan. Teman-teman yang di Zoom, buka kamera, saya tahu saya bisa melihat kalian. Yang di YouTube juga ya, nanti kita bulan ini bulan Oktober, oke? Bulan yang paling ditunggu-tunggu kita sebagai umat Katolik. Ya, betul. Bulan Rosario. Nah, Bunda Maria, kenapa disebut bulan Rosario? Karena pada bulan Oktober ini, beberapa waktu yang lalu, Bunda Maria, melalui doa Rosario, pasukan Kristen menang dengan pasukan Ottoman. Nah, malam hari ini kita mau lebih mengenal lagi apa itu peristiwa Rosario. Yang pertama, peristiwa gembira. Nah, di dalam peristiwa apa? Kenapa disebut peristiwa gembira? Kita mau belajar malam hari ini. Dan juga nanti sepanjang bulan Oktober ini kita akan belajar dan mendalami apa itu peristiwa terang, peristiwa sedih, dan yang terakhir peristiwa mulia. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji bersama-sama, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita mau mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di surga. Kami bersyukur ya Bapa atas segala kejadian yang boleh kami rasakan, boleh kami alami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas berkat yang boleh kami rasakan, kesehatan, kebaikan, damai sejahtera, sukacita yang boleh kami rasakan. Bapa yang maha baik, malam hari ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau katakan, selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi, mempersiapkan hati, tubuh, dan jiwa roh kita. Mari kita katakan selamat malam Bapa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih.
sepanjang hari ini. Mari kita ungkapkan syukur kita bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh kami rasakan, atas suami, atas anak-anak kami, atas keluarga kami, atas orang tua kami, atas teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, malam yang indah ini kami boleh bersama kembali bersatu, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah kami, Engkau sendiri yang ada bersama kami, untuk melayakkan kami, memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami serahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami, dari manapun mereka hadir di dalam rumah melalui Zoom, dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Mau saat dia masuk ke dalam pelataran Tuhan, hati kita gembira, hati kita penuh sukacita. Kita mau katakan, mari kita bersukacita. Karena apa? Karena hari ini adalah hari yang bahagia. Karena Tuhan sendiri juga berkata, jangan bersedih. Aku telah berikan damai kepadamu. Mari kita katakan, mari kita bersukaria. Yang di rumah sambil bergerak, di sini sudah bisa. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah hilangkanlah hati yang Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria, mari kita
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan dengan sepenuh hati. Kasih setiamu besar selamanya. Luar biasa. Di saat seperti ini kita mengalami kasih luar biasa, kasih setia Tuhan yang luar biasa pada kita semua dalam kondisi yang seperti saat ini. Buktinya apa? Nih, di dalam kita tidak boleh berkumpul, tapi tetap kita bisa bersama-sama kan, meskipun melalui dari tempat yang berbeda-beda. Itulah kasih Tuhan luar biasa. Apapun bisa Dia lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau lanjutkan ibadat kita, persekutuan doa malam hari ini. Kita mau lebih lagi menyembah. Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan telah menunggu kita. Dia telah merindukan kita. Seperti malam ini, kita datang di sini karena kita mau menyembah Dia. Di dalam Ekaristi, di dalam misa yang kita ikuti, misa offline, kita benar-benar menerima, menyembah Tuhan melalui Ekaristi, melalui hosti, komuni suci yang kita terima. Malam hari ini pun kita merasakan kehadiran Tuhan melalui sukacita yang telah Dia berikan, damai yang boleh kami semua rasakan. Saat ini kami memerlukan Engkau, ya Tuhan. Kami di sini, kami mau menyembah-Mu di dalam perjamuan yang kudus. Betapa indahnya saat itu, betapa indahnya kami merindukan saat-saat itu, ya Tuhan. Kita mau katakan, saat jiwa kita dahaga dan lapar seperti malam hari ini, Engkau akan hadir, Engkau akan menyambut kami. Saat jiwa kita mengering dan hampa, datanglah. Tuhan katakan itu, datanglah. Mari kita mau katakan, saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau Tuhan akan memuaskan kami. Engkau akan menyegarkan kami. Seperti malam hari ini, kami pun juga mau Engkau segarkan lagi. Katakan saat jiwa. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami Tuhan. Puaskan kami dengan santapan rohani-Mu, dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami. Surgawi, dengan santapan surga. Oh tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan ini, betapa indahnya perjamuan ini, betapa indahnya saat kami menyambut. Santapan rohani, yang santapan
jiwa kami mengering dan hampa. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami. Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi. Dengan santapan surga, hanya tubuh dan darah. Tubuh dan darah, katakan betapa indahnya perjamuan kudus-Mu. Betapa indahnya perjamuan kudus. Betapa indahnya, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus. Betapa indahnya perjamuan kudus. Betapa indahnya saat kami menyambut-Mu. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman. Betapa indahnya kehadiran-Mu. Indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami. Yang bertata kuatkan iman. Bertata kuatkan. Katakan Hosana, inilah kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Hosana, Hosana, inilah kami Bapa. Kami memuji-Mu, katakan haleluya. Haleluya. Aku memuji, katakan Hosana. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Kata aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ya Rasul. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Rasul. Inilah kami. Inilah kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Engkaulah kota Bethlehem. Engkaulah. Terima kasih ya Bapa. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Kerahaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota pertahanan kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau menyapa kami satu persatu. Engkau menyambut kami, pribadi lepas pribadi. Satu persatu di tempat yang paling tersembunyi. Engkau memampukan kami. Engkau memberi kelegaan, kesegaran, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa, bukalah hati, tubuh, roh, dan jiwa kami malam hari ini. Untuk kami boleh lebih lagi siap mendengarkan pengajaran-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Albertus Anugerah, yang akan memberikan apa itu peristiwa gembira maknanya bagi kehidupan kami. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, sebelum kita mulai pengajaran, saya mau berdoa lagi, walaupun tadi sudah berdoa ya, tapi saya mau berdoa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu pada kami malam hari ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan tolong, terima kasih juga bahwa Engkau telah utus hamba-Mu tidak berguna ini untuk boleh mewartakan firman-Mu di PD Cirebon malam hari ini. Tolong bimbing hamba-Mu tidak berguna ini. Hamba-Mu minta Roh Kudus tercurah. Hamba-Mu minta juga malaikat kudus-Mu datang ke tempat kami masing-masing, menghalau dari yang jahat. Malaikat Gabriel menyerukan setiap kebenaran. Malaikat Mikael menghalau dari setiap yang jahat, mencampakkan setiap roh jahat ke dalam api neraka. Malaikat Rafael membantu setiap pelayanan kami malam hari ini. Tolong ya Tuhan, Bunda Maria tolong terus doakan kami malam hari ini. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, suara saya terdengar? Jelas, Pak. Sebentar, saya ganti dulu. Oke, sekarang masih terdengar ya? Oke. Selamat malam Bapak Ibu PD Cirebon. Sekarang baru pertama kali diundang malam hari ini. Shalom Kak Audi. Yang keluar hanya Kak Audi saja wajahnya. Nah, perkenalkan, nama saya Albertus. Saya dari PD Muda Mudi sebenarnya, PD Hope, PD House of Faith. Tapi satu kehormatan kalau saya boleh dipanggil Bapak, gitu ya. Satu kehormatan buat saya. Terima kasih. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang Rosario peristiwa gembira. Oke, saya akan share screen. Oke, seharusnya sudah kelihatan ya. Sebentar. Supaya lebih nampak lagi. Oke. Yang full screen sudah kelihatan ya? Oke, siap. Nah, malam hari ini saya diundang untuk membicarakan tentang Rosario peristiwa gembira. Nah, karena ini yang pertama, gitu ya, maka saya pakai kesempatan ini juga untuk sedikit menjelaskan tentang sejarah Rosario, singkat saja, tidak bertele-tele gitu ya, sejarah Rosario dan apa itu doa Rosario, gitu, supaya semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam doa Rosario setiap harinya. Nah, ya kita mulai dulu sedikit ya. Saya mungkin ambil waktu 5 menit sampai 10 menit mengenai hal ini tentang sejarah Rosario dan apa itu doa Rosario. Nah, pertama ternyata gitu ya, para bapak gurun ini adalah para bapak gereja, teolog-teolog abad ketiga itu tahun 200-an. Jadi masih dekat banget dengan zaman Yesus yang di abad pertama. Jadi ya cuma selisih 200 tahun. Ini dekat sekali.
Bapak-bapak gurun ini para bapak-bapak gereja yang ada di Mesir, di Alexandria, di Syria, gitu, di padang gurun yang mereka hidup selibat di padang gurun, hidup untuk bermeditasi. Ternyata mereka sudah menggunakan simpul tali untuk berdoa, gitu ya, simpul tali untuk berdoa. Gitu. Walaupun bentuknya bukan manik-manik, tapi sederhana saja simpul tali. Tapi belum berbentuk rosario. Nah, terus tahun abad ke-13, ya, tahun 1221, Santo Dominikus de Guzman mulai mempromosikan tentang rosario ini. Nah, awal rosario dibentuk ini, tujuan utamanya pendarasan doa rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Nah, ini tujuan pertama tuh ini. Tujuan awal. Ya kan, oleh Santo Dominikus de Guzman. Nah, lalu tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu WL ya, bahwa di tahun 1500-an abad ke-16. Nah, ini yang tadi diceritakan ya. Jadi pasukan Turki Ottoman itu menyerang pasukan Kristen, dan bandingkan jumlah pasukannya, Turki itu punya 84.000 pasukan dan pasukan Kristen ini punya 60.000 pasukan. Gitu. Jadi perbedaannya jauh. Nah, akhirnya Paus Pius V pada saat itu tanggal 7 Oktober 1571 memerintahkan untuk setiap umat itu dari subuh sampai petang, berarti ini selama dari matahari baru terbit dan akan tenggelam, itu doa rosario tidak berhenti. Dan alhasil tanggal 7 Oktober itu pasukan Katolik menang. Dan disinilah maka diputuskan bulan Oktober itu sebagai bulan rosario. Begitu ya, karena peristiwa ini. Nah, jadi ini peristiwa menarik gitu. Kenapa saya suka dengan cerita ini? Karena memang ini kisah nyata. Jadi saya bukan hanya diiming-imingi sesuatu yang fana dari doa rosario, tapi saya sungguh-sungguh diberikan janji kemenangan dari doa rosario. Nah, itu. Lalu apa itu doa rosario? Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi saya menekankan lagi. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam bukunya Rosarium Virginis Mariae dikatakan bahwa doa rosario ini meskipun cirinya itu berbentuk Marian gitu ya, berdoa penghormatan kepada Maria, tapi intinya itu doa yang berpusat pada Kristus. Nah, ini masih ingat kita ketika kita berdoa rosario. Pusatnya Kristus tetap. Gitu ya. Dan menariknya begini, yang kalimat terakhirnya, melalui doa rosario, umat beriman menerima rahmat berlimpah seperti menerima dari tangan Bunda Maria yang melahirkan Kristus penyelamat kita. Nah, ini dasarnya begitu. Doa rosario dasarnya begitu. Lalu dalam Katekismus Gereja Katolik, saya kutip sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya. Saya kutip saja sedikit bahwa doa rosario ini merupakan ringkasan seluruh Injil. Nanti saya akan bahas sedikit tentang hal ini. Dan ternyata doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus. Salah satunya dengan doa rosario. Nah, maka dari doa rosario ini nyata sekali ungkapan bahwa ad Jesum per Mariam gitu, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Ini nyata sekali dalam doa rosario. Dan ini semakin saya pelajari, ini semakin keren sebenarnya doa rosario ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa doa rosario dari awal Santo Dominikus de Guzman memakai doa rosario ini untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Dan sampai sekarang gereja mengajarkan bahwa doa rosario ini tetap untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Jadi kalau ada di luar sana tiba-tiba orang yang ya mungkin asbak gitu istilahnya, asal bunyi anti Katolik gitu ya, asbak istilahnya. Mereka menuduh bahwa doa rosario ini penyembahan pada Bunda Maria, oh tentu ini salah, 100% salah. Gitu ya. Karena doa rosario kita merenungkan misteri kehidupan Kristus melalui doa Salam Maria yang kita ulang 50 kali lebih, 53 lebih tepatnya. Ya. Jadi menuju ke Yesus melalui Bunda Maria. Nah, itu untuk meneguhkan lagi bahwa doa rosario ini dasarnya sangat kuat. Nah, ini dibagi menjadi 4 peristiwa. Peristiwa gembira, terang,
sedih, dan mulia. Nah, ternyata menariknya begini. Peristiwa ini dibagi itu bukan hanya berdasarkan kondisi Yesus atau bukan hanya berdasarkan kondisi Maria. Tapi peristiwa ini dibagi sebenarnya berdasarkan timeline atau kronologi kehidupan Yesus. Kita lihat sedikit. Peristiwa gembira, ya. Ternyata peristiwa gembira ini tuh mulai dari Maria diberikan kabar oleh malaikat Gabriel sampai masa kanak-kanak Yesus. Jadi timeline-nya jelas. Sebelum Yesus dikandung sampai Yesus anak-anak umur 12 tahun. Itu kronologinya peristiwa gembira. Nah, peristiwa terang ini yang paling lebar sebenarnya. Karena ini pelayanan Yesus, karya publik Yesus. Ya kan? Mulai dari Yesus dibaptis sampai Yesus menetapkan Ekaristi ini pada perjamuan terakhir. Tepat Yesus sebelum mengalami penderitaan. Ini peristiwa terang. Jadi sebenarnya waktu kita merenungkan peristiwa terang, kita tidak hanya pada yang dibahas saja. Bukan hanya saat kita merenungkan, misal Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyuruhkan pertobatan. Ini kita bisa luas ternyata. Kita bisa bahas ketika Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang tuli, gitu ya, mempertobatkan orang. Kita bisa merenungkan sampai ke sana karena ini timeline-nya, kronologinya luas. Nah, peristiwa sedih itu ketika Yesus Taman Getsemani sampai Yesus wafat di salib. Nah, kita merenungkan timeline saat itu. Itu peristiwa sedih. Dan peristiwa mulia itu setelah Yesus disalib. Jadi mulai dari Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Pentakosta, Maria diangkat ke surga, Maria dimahkotai di surga itu. Jadi setelah Yesus disalib. Nah, ini jadi peristiwa-peristiwa dalam rosario itu bukan hanya berdasarkan kondisi Yesus atau kondisi Maria. Tapi peristiwa-peristiwa dalam rosario sebenarnya dikelompokkan berdasarkan kronologi waktu kehidupan Yesus. Gitu. Nah, itu menariknya. Nah, mari kita masuk ke pembahasan peristiwa gembira. Ya. Wah, ini mungkin bisa jadi saya sangat singkat sekali, tapi kita coba. Nah, ini tadi ya peristiwa gembira kita sudah lihat bahwa peristiwa gembira mulai dari malaikat menyampaikan kabar kepada Bunda Maria sampai masa kecil Yesus. Ini sebenarnya tuh menarik sekali bahas ini. Karena masa kecil Yesus tuh banyak misteri, banyak pertanyaan. Gitu. Yesus ngapain aja sih masa kecil gitu? Kenapa kok cuma diceritakan Yesus lahir 8 hari, yaitu saat dipersembahkan di Bait Allah, dan 12 tahun ditemukan di Bait Allah. Nah, semoga kalau ada waktu saya bahas, tapi kalau nggak ada saya nggak akan bahas. Ya, karena itu sangat menarik. Nah, yang pertama dulu. Ya, jadi perhentian pertama dulu. Yaitu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya boleh minta tolong satu orang, Bapak atau Ibu, untuk membacakan perikopnya. Monggo silakan. Oke, saya bacakan ya. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Lukas 1:26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kak Audi. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau memberitahu bahwa malam hari ini saya bukan hanya merenungkan firman berdua saja, maksudnya saya dengan PD Cirebon, ya, tapi kita akan merenungkan bersama dengan para orang kudus. Wah, gimana caranya kita? Kita akan merenungkan bersama dengan para bapak-bapak gereja. Wah, gimana caranya? Wah. Ya, kita nggak perlu sampai manggil roh mereka, jangan, gitu ya. Jangan. Tapi kita akan baca tulisan-tulisan mereka, gitu ya, mengenai perenungan mereka mengenai ayat-ayat kitab suci, tafsiran mereka mengenai ayat-ayat kitab suci. Nah, saya tentu nggak akan bahas secara detail, karena kalau bahas secara detail terlalu banyak, gitu. Maka saya akan bahas poin-poin penting saja dari perikop yang dibacakan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Kak Audi, terima kasih. Nah, ini saat malaikat Gabriel datang memberitahu bahwa Maria akan mengandung Yesus melalui Roh Kudus. Dan pernyataan yang paling terkenal dari Bunda Maria ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang paling terkenal. Nah, kita lihat di sini apa makna dari hal ini, gitu ya. Nah, ayat 26 ini menarik sekali, bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi. Kenapa? Ya, mungkin kita bertanya, kenapa kok Allah menyuruh malaikat Gabriel? Kalau lewat mimpi aja emang nggak bisa? Atau misal Allah munculkan nabi, emang nggak bisa? Kalau misal Yohanes Pembaptis lahir dulu terus mewartakan, gitu kan? Atau misal Simeon dan Hana mewartakan kepada Maria, kenapa? Nah, ini menarik. Santo Beda Veneralibus menjelaskan demikian, bahwa ini sebenarnya awal yang tepat untuk pemulihan manusia. Bahwa seorang malaikat harus dari Tuhan untuk mengudus orang perawan kelahiran ilahi. Karena apa? Penyebab pertama kebinasaan manusia adalah iblis mengirim seekor ular untuk menipu seorang wanita dengan roh kesombongan. Maka dalam ini bentuk perlawanan Tuhan pada iblis. Iblis ya, kamu ngutus ular untuk menipu wanita. Untuk membalas hal yang sama, aku utus malaikatku. Ini malaikat agung, malaikat Gabriel nih. Malaikat agung aku utus kepada Maria untuk mewartakan keselamatan yang akan diterima oleh manusia. Dan ini bentuk usaha Tuhan. Jadi ini kelihatan sekali bentuk usaha Tuhan untuk memulihkan umat manusia. Sudah nampak ketika malaikat Gabriel mewartakan kabar kepada Maria. Jadi kita nggak perlu, dalam tanda kutip gitu ya, kita nggak perlu nunggu sampai salib. Dari awal kita sudah lihat, ini bentuk usaha Tuhan untuk memulihkan umat manusia. Lalu lanjut ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Santo Petrus Krisologus menjelaskan demikian. Yang lahir dari Roh Kudus, justru demikianlah Kristus lahir untuk Anda. Jadi ya, kenapa dia harus lahir dari Roh Kudus? Ceritakan lahir dari Roh Kudus. Kenapa? Yesus mau mengubah cara kita lahir. Gitu ya. Karena Yesus mau kita mengikuti Dia. Bukan lahir dari seorang perawan gitu ya, tapi lahir melalui Roh. Karena Yesus bilang kan bahwa kita harus lahir kembali melalui air dan melalui Roh. Ya, dan maka Dia ingin Anda, saya, kita memiliki hidup baru. Dalam apa? Dalam Roh. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti SHDR pasti lebih mengerti tentang hal ini. Ya. Jadi bentuk ini apa? Bentuk usaha Tuhan untuk memulihkan umat manusia dengan cara apa? Kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus
melalui Roh Kudus. Itu jelas sekali di bagian pertama nih. Lalu lanjut. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan berusaha memulihkan kita dengan cara kita memiliki kehidupan yang baru dalam Yesus melalui Roh Kudus. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kata seorang teolog namanya Whitham ya. Dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hati dan pikiran, perawan yang terberkati menyetujui kehendak ilahi. Dan sejak saat itu di dalam dirinya dikandung juru selamat dan penebus dunia. Dan perawan Maria, kata Santo Ambrosius, memberikan contoh kerendahan hati yang paling dalam. Dan karena kerendahan hati Maria, aku nih hamba Tuhan. Bahkan kok Yesus bilang, tadi yang saya kutip dalam doa saya, selalu dalam doa sebelum pelayanan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Itu kata Yesus. Kalau engkau melakukan sesuatu tugas, katakanlah bahwa kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau Maria saja yang bisa mengandung Yesus mengatakan saya adalah hamba Tuhan. Lalu siapa kita? Ada beberapa orang mungkin yang terlalu pede dengan gelar hamba Tuhan gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang malah nggak pede dengan gelar hamba Tuhan. Padahal kalau kita mengerti semua orang, bukan cuma para imam, uskup atau paus gitu ya, enggak. Tapi semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan sesungguhnya semua orang hamba Tuhan. Dan Maria di peristiwa ini mengajarkan kita dengan kerendahan hati, kita bisa terima pemulihan itu. Pemulihan yang tadi. Yang di awal dikatakan oleh Santo Beda Veneralibus. Dengan kerendahan hati, kita bisa terima pemulihan itu. Seringkali waktu kita ada masalah, gitu ya, hidup kita udah mulai kacau, datang satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Seringkali apa yang kita pikirkan? Bagaimana cara solusinya ya? Aku harus bagaimana nih? Aku sudah lakukan A, lakukan B, lakukan C, tapi tetap nggak ada jalan keluar. Nggak berhasil menembus masalahku. Kenapa? Karena yang kita cari bukan Tuhan dulu. Yang kita cari solusi. Dan saya pun seringkali begitu, jujur saja. Yang saya cari dalam pikiran saya solusi. Dan ini salah. Tuhan dulu kita cari. Kita rendahkan hati, bahkan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Gitu ya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Mulai dengan doa. Doa, minta pertolongan dari Tuhan. Maka akan ada hikmat dari Tuhan. Saya yakin dan percaya. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami suatu kesusahan, itu hidupnya mentok, mungkin ada masalah dalam kehidupannya, jangan pakai pikiran atau kekuatan kita sendiri. Doa, minta tolong sama Tuhan. Belajar dari Maria. Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, kalau engkau izinkan ini terjadi, maka jadilah Tuhan. Biar aku mengerti apa yang kau mau dalam kehidupanku melalui masalah ini. Itu Maria. Dan dengan seperti itu kita bisa menerima pemulihan. Karena Tuhan menghendaki pemulihan. Di awal sudah jelas hal itu. Kenapa Tuhan mengirim malaikat Gabriel. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita bisa merenungkan apa Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Dan kita bisa menerimanya dengan kerendahan hati dan kerendahan pikiran. Lalu kita lanjut. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Boleh saya minta tolong lagi Bapak untuk membacakan berikutnya?
Itu saya bacakanlah untuk kali ini. Ya. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, kita mau belajar apa malam hari ini? Nah, ini ayat utamanya memang ya, 2 ayat ini ya. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Gitu ya. Kita kembali lagi, kita belajar dari para bapak-bapak gereja. Santo Beda Venerabilis lagi. Elizabeth dikaitkan dengan suara yang nyaring. Ya, dikatakan di sini bahwa Elizabeth itu memuji dengan nyaring, gitu ya. Karena dia mengenali karunia-karunia besar dari Tuhan. Dia merasakan bahwa dia yang dia tahu hadir di mana-mana juga hadir secara fisik di sana. Lalu lanjut yang bagian merah ini. Karena penuh dengan Roh Kudus, dia berapi-api menyimpan di rahimnya seorang yang tidak seorang pun dari mereka yang lahir dari wanita akan lebih besar daripadanya. Dia bersukacita bahwa dia telah datang ke sana. Dia yang dikandung dari daging seorang ibu perawan akan dipanggil dan akan menjadi putra yang maha tinggi. Ini menarik sekali. Kalau kita pikir gitu ya, Elizabeth dia kan sudah mandul sebenarnya. Ya kan, Elizabeth ini sudah mandul. Karena sudah tua, umurnya sudah mandul. Seharusnya dia secara fisik nggak bisa punya anak. Tapi Tuhan kabulkan doa. Akhirnya dia mengandunglah seorang Yohanes Pembaptis yang dikatakan tidak seorang pun dari mereka yang lahir dari wanita akan lebih besar darinya. Nah, bayangkan seorang senior Elizabeth dijumpai dengan seorang Maria. Lebih muda. Jauh lebih muda Maria ini. Gitu kan? Pengalaman jauh di bawah, kira-kira begitu. Gitu ya, pengetahuan, pengalaman gitu. Kan mungkin tingkat rohani atau apapun lah, jauh di bawah Elizabeth. Tapi kita lihat bagaimana Elizabeth itu menyambut Maria dengan luar biasa. Bahkan Elizabeth memberi gelar, ini gelar pertama kepada Maria ya, diungkapkan oleh Elizabeth, Ibu Tuhan. Ini luar biasa. Oh Maria, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, katanya begitu. Lihat, ya, kok bisa seorang Elizabeth mengerti sampai sebegitunya? Ini mungkin Maria belum ngomong apa-apa. Tapi ketika Yohanes Pembaptis lompat di dalam rahimnya, dia ngerti. Ada sesuatu yang besar yang sedang dibawa oleh Maria. Aku mengerti. Sekalipun umurku lebih tua, pengetahuanku lebih banyak, pengalamanku lebih banyak daripada Maria. Tapi Maria saat ini mengandung sesuatu yang lebih besar daripada apa yang aku kandung. Padahal yang aku kandung ini mujizat. Tapi Maria mengandung sesuatu yang lebih besar daripada apa yang aku kandung. Ini pasti Tuhan di dalam rahimnya. Ini pasti Tuhan yang sedang dia kandung. Luar biasa. Dan sekali lagi, kenapa Elizabeth bisa semengerti itu? Karena ini ya. Karena dia mengenali karunia-karunia besar dari Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Yesus yang dia tahu hadir di mana-mana, juga hadir secara fisik. Jadi Elizabeth melihat sesuatu yang tidak dilihat orang.
Elizabeth melihat kedalaman cinta Maria. Elizabeth mungkin melihat pengorbanan Maria. Dan Elizabeth melihat Yesus di Maria. Mungkin berapa banyak dari kita yang masih melihat dari luar. Bukan seperti Elizabeth yang melihat dari dalam. Gitu ya. Saya nggak tahu, saya masih muda dan bagaimana pikiran Bapak Ibu mengenai saya saat saya mewartakan. Saya nggak tahu. Tapi masihkah kita berpikir begitu? Kita melihat umur, gitu ya. Kita melihat kepintaran, kita melihat status kekayaan. Masihkah kita melihat itu dalam menilai orang? Wah, kalau dia ini udah pewarta senior, wah langsung kita dengarkan. Wah, ini pewarta terkenal nih. Apalagi dari Jakarta, wah langsung datang, gitu ya, langsung berbondong-bondong datang. Gitu. Atau mungkin, wah ini orang nih gelarnya panjang banget ini, sampai namanya nggak bisa ditulis di Excel. Wah datang, wah ini pasti orang keren datang. Wih, ini orang kaya nih. Wah pengusaha, di umur 40 tahun udah masuk daftar top orang kaya. Wah ini pasti orang sukses datang. Atau kita masih melihat itu, gitu. Atau kita mulai lihat, wow, ada something. Di dalam orang ini ada sesuatu yang nggak biasa. Saya pernah waktu itu suatu kali sedang KRK kalau nggak salah ya. Saya agak lupa sedang KRK itu sedang apa. Tapi tim pujiannya ganti. Jadi di awal ngundang tim pujian dari Jakarta, gitu ya, nggak salah ya. Terkenal lah intinya, tim pujian terkenal. Lalu kemudian tim pujian ganti tim pujian lokal, kota lokal setempat, gitu ya. Mungkin yang dari luar yang terkenal ini ya, wah teknik keren gitu ya, face-nya juga keren, mukanya keren gitu ya, tampan dan cantik gitu. Yang lokal ini mungkin ya biasa saja, tekniknya biasa saja. Tapi waktu saya gini, wah ini kok beda ya? Kenapa aku lebih suka yang lokal? Aku bilang gitu. Dan saya confirm teman saya, kok yang lokalnya lebih bagus ya, bilang gitu. Saya lebih senang yang lokal ini ya. Gitu. Lebih kena ke hati saya, lebih kena ke roh saya. Kenapa ya? Dan dia confirm, iya benar. Yang lokalnya lebih keren. Dan mending yang tadi yang terkenal nggak usah sekalian lah. Kira-kira begitu. Saya pernah melihat hal seperti itu. Gitu. Dan kalau kita mengerti seperti Elizabeth, maka kita nggak akan mudah menghakimi orang. Nggak akan mudah menilai orang. Baru ketemu sudah menilai. Nggak akan mudah saya pikir. Dan kita belajar untuk peka dengan kehadiran Tuhan. Apakah orang itu bawa kehadiran Tuhan nggak kepada kita saat bertemu dengan kita, saat menyalami kita. Maka dari poin kedua ini kita belajar mengenai peka dengan kehadiran Tuhan. Ditambah lagi, ini baru ketambahan tadi, mengenai kita tidak menilai orang dari luar. Nah ini poin kedua. Kita lanjut. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ada yang mau bantu mungkin? Nah, ini pendek, 7 ayat saja. Monggo silakan. Oke, saya bacakan lagi. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus.
Terima kasih, Kak Audi. Nah, ini menarik, gitu ya, karena perikop ini dimulai dengan perintah Kaisar Agustus. Kita kalau melihat perikop ini nampaknya nih sesuatu yang nggak mengenakan. Yusuf harus pindah karena perintah Kaisar Agustus, dan Maria melahirkan di kandang domba karena tidak mendapat tempat penginapan. Tapi kita coba belajar. Ada hal sangat menarik sebenarnya dari sini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, yang sudah dibacakan ya. Dan akhirnya Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem karena sensus ini. Nah, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan demikian. Ini menarik sekali. Tuhanlah yang mengarahkan Kaisar Agustus untuk memberikan dekret ini, agar dia dapat melayani kedatangan anak tunggal. Karena dekret inilah yang membawa Ibu Kristus ke negaranya. Seperti apa? Seperti yang telah dinubuatkan para nabi, yaitu ke Bethlehem di Yudea. Dan ini sesuai dengan kitab Mika 5 ayat 1-2. Nggak usah kita baca. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini menarik sekali. Justru Santo Yohanes Chrysostom mengatakan Tuhan yang mengarahkan Kaisar Agustus untuk memberikan perintah ini. Memang kita pikir benar juga ya. Seandainya nggak diberikan perintah itu, mungkin Yesus lahir di Nazaret. Karena mereka kan dari Nazaret. Tapi karena ada perintah ini, Yesus menggenapi nubuat dalam Mika 5 ayat 1-2. Yesus lahir di Bethlehem, Mesias lahir di Bethlehem. Ini menarik, ya. Maka kita next dulu ya, baru saya akan kasih kesimpulan. Nah, ayat 7. Nah, ini ya. Mereka akhirnya Maria harus melahirkan di kandang domba. Yesus ditaruh di palungan, tempat makan domba, tempat makan para hewan ternak gitu ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini Santo Hippolytus dari Roma mengatakan gini. Jadi Santo Hippolytus menjawab bahwa kenapa nih kok anak sulung? Jangan-jangan berarti Maria punya anak lagi? Oh, tidak. Saya jelaskan lagi bahwa Maria tidak punya anak, Maria tidak melahirkan anak setelah Yesus, tidak. Hanya Yesus yang keluar dari rahim Maria, hanya Yesus. Gitu ya. Jadi Yesus tidak punya adik. Yesus tidak punya syauti, gitu. Beberapa orang menjelaskan begitu. Nah, kenapa itu anak sulung? Karena Yesus, Sang Firman adalah anak sulung Allah. Ketika Yesus di sorga, Yesus anak sulung Allah. Ketika Yesus di dunia, Yesus tetap anak sulung. Maka di sini tulisnya anaknya yang sulung. Nah, ini begini. Kalau kita lihat yang sebelumnya, nampaknya Tuhan itu bisa bekerja gitu ya, melalui orang kafir. Kaisar Agustus orang kafir, orang penyembah dewa-dewa Romawi, dewa Jupiter dan lain sebagainya dan lainnya gitu ya. Atau bahkan Tuhan bisa bekerja melalui orang jahat sekalipun. Tapi ternyata orang kafir ini malah menggerakkan untuk tergenapinya nubuat. Itu yang pertama. Kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 4 ini. Lalu ayat 7 ini menarik. Ini nampaknya gitu ya, Tuhan itu merendahkan martabat Yesus. Gitu ya. Nampaknya begitu. Seorang Tuhan, Sang Firman, anak Allah lahir di kandang domba. Nggak dapat tempat penginapan. Ini nampaknya Tuhan merendahkan martabat Yesus. Tapi kalau kita dalami lebih lagi, Tuhan mempertahankan anak sulung ini. Kata anak sulung ini maknanya Tuhan mempertahankan, menjaga martabat Yesus. Nah, pertanyaannya, di sini kita mau fokus yang mana? Kita mau fokus Kaisar Agustus yang mengeluarkan perintah. Kita mau fokus kepada orang kafir yang mengeluarkan perintah, dan kita mau fokus kepada Yesus yang lahir di kandang domba, atau kita mau fokus bahwa dengan pindahnya Yusuf ke Bethlehem menggenapi nubuatan, dan Yesus tetap lahir di bumi sebagai anak sulung. Anak sulung Allah itu dapat dimanifestasikan dalam persatuan dengan manusia sulung, tetap menjadi yang sulung, itu kata Paulus. Maka ini menariknya judulnya adalah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bukan tentang perintah Kaisar Agustus dan Yesus lahir di kandang domba. Enggak. Tapi fokusnya adalah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Artinya apa?
Yesus sang anak sulung yang dipertahankan martabatnya oleh Tuhan, lahir di Bethlehem, menggenapi nubuatan para nabi bahwa dialah Mesias. Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Kita mau fokus yang mana dalam kehidupan kita? Kita fokus ke hal yang nggak mengenakan, orang kafir yang memerintah, lahir di kandang domba, atau kita mau fokus kepada nubuatan yang tergenapi? Yesus sebagai anak sulung, Yesus sebagai manusia sulung. Dalam kehidupan kita juga sama. Kita mau fokus kemana? Waktu kita ada masalah dalam kehidupan kita mau fokus ke masalah atau ke Tuhan yang memberikan solusi, yang memberikan pemulihan. Kita mau fokus yang mana? Seringkali tadi yang ini berhubungan sekali dengan apa yang saya sampaikan di poin yang kedua. Seringkali ketika poin yang pertama, seringkali ketika kita ada masalah, yang kita pikir apa? Ya solusi masalah itu apa? Pengen cepat selesai, cepat beres, cepat bebas. Bodoh amat lah tentang kehendak Tuhan lah. Pokoknya cepat beres, cepat bebas. Padahal dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan haruslah engkau berkata, jika Tuhan menghendaki. Katakan demikian. Untuk aku melakukan ini dan itu. Jangan kita sembarangan membuat rencana. Nah, kita mau fokus ke siapa? Gitu ya. Nah, pada poin yang ketiga kita belajar itu. Kita fokus bukan pada masalah. Tapi fokus pada maksud Allah atas masalahnya. Ini lebih bagus lagi. Kita cari tahu Tuhan kau mau apa dalam masalah ini. Engkau mau aku jadi seperti apa? Dan itu akan menemukan banyak sekali jawaban. Oh iya ya, untuk aku lebih peduli. Oh iya ya, untuk aku lebih sadar diri. Oh iya, untuk aku lebih mau berbagi. Itu poin yang ketiga. Kita masuk poin yang keempat. Nah, ini karena terlalu panjang, nggak usah dibacakan ya. Jadi saya ceritakan saja. Bahwa akhirnya pada hari ke-8, Yesus disunat. Sesuai dengan hukum Yahudi. Disunat pada hari ke-8, dibawa ke bait Allah untuk disunat dan melakukan ritual Yahudi. Nah, di bait Allah, Simeon dan Hana itu sudah menanti. Dan akhirnya mereka memberi pesan dan nubuatan kepada Yesus dan kepada Maria. Nah, kira-kira begitu kisahnya. Nah, ini menarik sekali kita mau belajar. Ini sebenarnya menarik sih untuk dibahas tentang sunat dan hubungan dengan baptis bayi. Tapi kapan-kapan. Saya nggak akan bahas itu. Kapan-kapan. Nah, kita akan bahas tentang apa yang kita bisa pelajari. Ini menarik sekali. Iya, 28, yaitu Simeon maksudnya, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Ini bagus sekali. Ini penjelasan dari Santo Agustinus bagus sekali. Saya suka sekali. Ini penjelasannya. Simeon yang benar itu melihatnya dengan hati. Karena dia mengenali bayi itu. Dia melihatnya dengan matanya karena dia menggendong bayi itu. Melihat dia dalam kedua cara. Mengenali anak Allah dan memeluk yang diperanakkan dari perawan. Dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatannya daripadamu. Perhatikan apa yang dia katakan. Anda lihat, dia ditahan sampai dia melihat dengan matanya apa yang telah dia rasakan dengan iman. Dia mengambil tubuh bayi itu, dia menggendong tubuh itu dengan lengannya saat melihat tubuh, yaitu melihat Tuhan dalam daging. Dia berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bagaimana Anda tahu ini bukan cara semua manusia akan melihat keselamatan dari Tuhan? Maka bagaimana cara kita melihat keselamatan? Hanya dari Yesus. Sekali lagi, bagaimana kita melihat keselamatan? Hanya dari Yesus. Bagaimana cara kita melihat keselamatan dari hutang? Hanya dari Yesus. Bagaimana cara kita melihat keselamatan dari kekerasan, dari kemiskinan, dari permasalahan? Hanya dari Yesus. Datang. Peluk Yesus. Lihat Yesus dengan hati. Datang dalam doa dengan kesungguhan hati itu yang mau dipertunjukkan. Simeon datang menyambut bayi Yesus. Belum melakukan karya keselamatan apapun. Bayi Yesus
masih bubuk, masih uek-uek. Belum disalib, belum bangkit, belum apa-apa, dalam tanda kutip belum apa-apa. Tapi Simeon sudah lihat keselamatan tiba. Dan itulah yang kita harus lakukan. Datang, peluk Yesus dengan hati dalam doa. Maka ini kira-kira sebenarnya poinnya sama, gitu ya, cuma penekanan masing-masing. Maka kita melihat keselamatan hanya dari Yesus. Keselamatan perekonomian, keluarga, atau apapun hanya dari Yesus. Waktu saya tinggal berapa ya? Aduh, udah lewat, jangan-jangan. Sampai jam berapa nih? Satu lagi ya. Nah, ini Yesus diketemukan dalam bait Allah. Nampaknya kita nggak cukup waktu untuk membahas tentang masa kanak-kanak Yesus ya. Kapan-kapan kita bahas. Nah, biar penasaran. Nah, ini kisahnya ketika keluarga Yesus ke Yerusalem merayakan Paskah. Gitu ya. Ternyata Yesus ketinggalan di Yerusalem selama lebih dari 3 hari. Dan ditemukan di bait Allah sedang berdiskusi dengan alim ulama. Terus Maria bilang, "Anakku, kenapa engkau melakukan hal ini kepadaku?" Begitu ya. Lalu Yesus dibawa pulang, dan Yesus akhirnya tetap dalam asuhan Maria. Sekalipun saat Yesus dijemput oleh Maria, Yesus bilang, "Bukankah engkau tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi faktanya Yesus tetap mengikuti Maria dan tinggal di dalam asuhan Maria. Nah, yang menarik itu di ayat yang terakhirnya itu, di ayat ke-51. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Santo Ambrosius dari Milan ya mengatakan begini. Tentunya ketundukan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kewajiban berbakti. Ini mungkin ada yang menuduh, wah Yesus lemah itu, gitu ya. Yesus masih butuh ibunya, gitu. Tapi Santo Ambrosius membantah hal tersebut dan dia mengatakan bahwa justru dengan ketaatannya pada Tuhan itu direpresentasikan ketaatannya kepada Maria, kepada Yosef, ayahnya. Nah, di sini kita belajar apa? Justru kalau kita mentaati Tuhan, lawang Yesus sendiri saja yang taat pada Bapa di sorga, anak Allah, putra Bapa, Sang Firman yang menjadi manusia, itu saja mentaati otoritas ibunya, mentaati otoritas ayahnya saat dia masih kanak-kanak. Lah siapa kita? Nah, begitu kira-kira. Kalau kita mengaku kita menaati Tuhan, kita pasti juga mentaati otoritas dari manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Siapa pemerintah? Kalau disuruh pakai masker, waktu keluar ya pakai masker, ya kan begitu kira-kira. Orang tua, para imam, ketua PD mungkin di sini. Ya kan? Yesus memberikan contoh itu. Lah wong Yesus saja melakukan itu, ya siapa kita tidak melakukan itu. Maka dari sini kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan kelima poin ini kita bisa tadi ya, doa rosario itu kan bermeditasi dalam firman sebenarnya, dalam misteri kehidupan Yesus. Maka semoga waktu kita merenungkan peristiwa pertama, peristiwa gembira kedua, peristiwa gembira ketiga kita, semoga saya bisa membantu dalam perenungan setiap peristiwa gembira pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Tapi tentu ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dibahas ya. Tapi kalau dibahas semua, mungkin sampai besok pagi baru kita selesai. Nah, saya ingin memberikan kesaksian sedikit, bukan tentang peristiwa gembira sebenarnya, tapi tentang doa rosario. Suatu kali, ya semoga ini meneguhkan kita untuk melakukan doa rosario. Suatu kali, saya mau tidur sebenarnya. Waktu itu saya masih belum menikah, masih ngekos. Posisi saya udah mau tidur. Terus tiba-tiba Tuhan bilang dalam hati saya dengan kuat, doa rosario. Dalam hati saya ada dorongan sangat kuat seperti Tuhan bilang doa rosario. Saya sebenarnya males gitu. Saya jujur aja waktu itu saya males. Saya ngenyang tuh
menawar Tuhan gitu ya. Yaudahlah aku doa sambil tidur Tuhan, ya aku bilang begitu. Tapi kok kayaknya Tuhan tidak berkenan gitu. Akhirnya saya paksakan duduk, saya berdoa rosario. Dan waktu saya doa rosario, saya lihat dalam roh, saya lihat itu banyak panah datang ke saya. Dari depan, kanan, kiri, belakang. Saya lihat dalam roh. Saya kaget. Tuh, ya apa ya? Tapi panah itu nggak sampai ke saya. Kayak ada selubung atau perisai yang menahan panah itu. Saya masih belum mengerti tentang kedalaman doa rosario. Cuma pelaku saja, praktik saja. Ada selubung. Terus ya sudah. Saya teruskan sampai berhenti, selesai. Terus berapa minggu kemudian, ini masih beberapa minggu kemudian, saya baca buku ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pasti punya ya. Ini buku ini sangat terkenal nih ya. Doa adalah sumber kekuatan. Itu di halaman awal-awal itu, di halaman satunya ada 15 janji Bunda Maria kepada orang-orang yang berdoa rosario. Dan di poin kedua, poin yang ketiga, ini saya baru tahu, saya kaget juga. Beberapa minggu setelah itu ya, rosario akan menjadi perisai yang ampuh. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan. Dikatakan begitu, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa, dan memberantas kesesatan iman. Menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan. Saya baru oh, ini ternyata. Ini kenapa Tuhan suruh. Saya sampai mikir begini, ini bisa jadi kalau saya nggak doa rosario mungkin mati mungkin besok ya. Saya sampai mikir gitu. Dan itu saat masih di zaman COVID awal-awal gitu ya. Masih zaman COVID awal. Dan saya mikir mungkin kalau saya nggak doa rosario saya mati karena COVID mungkin ya. Saya sampai berpikir seperti itu karena saya baru ada janji itu. Gitu ya. Dan maka dari itu kalau PD Hope, kita setiap hari Jumat kita doa rosario. Seminggu sekali, entah itu mau bulan Maria, bulan Rosario, atau bulan apapun, bulan kitab suci juga kita berdoa rosario seminggu sekali. Jadi malam hari ini saya ajak lagi Bapak Ibu untuk kita giatkan doa rosario. Karena ini doa yang luar biasa. Bukan, sekali lagi, doa rosario bukan tidak mengiming-imingi janji palsu. Tidak mengiming-imingi hanya kemenangan rohani saja mungkin, atau kemenangan semu gitu ya, yang nggak terlalu terasa. Tapi justru doa rosario memberikan janji yang nyata. Perang fisik saja menang, perang roh juga pasti menang. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Malam hari ini kita boleh banyak belajar melalui peristiwa gembira. Alberto, kita tahu, jadi semakin mencintai doa rosario. Dengan doa rosario banyak hal melalui dari peristiwa yang pertama tadi, peristiwa gembira pertama. Dengan kerendahan hati kita menerima pemulihan dari Tuhan. Luar biasa, dengan kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Melalui Elizabeth kita pun belajar bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kita percaya bahwa seseorang itu Allah hadir di dalam sosok setiap orang itu. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita belajar bahwa hanya berfokus pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu hari ini membuka hati kami lebih lagi untuk kami menjadi manusia-manusia yang taat seperti Yesus sendiri,
yang taat kepada ibunya seperti taat kepada Allah sendiri. Demikian juga kami mau belajar lebih lagi. Kami mau taat kepada otoritas kami, kepada kepala keluarga kami, kepada kepala pemerintahan kami. Bapa, saat ini kami mau mempersembahkan apa yang telah Kau terima. Dan malam hari ini kita mau katakan, Bunda Maria, Engkau adalah Bunda terkudus, Ratu Rosario, Ratu tersuci kami. Kami mau bermadah bagimu. Kami mau memuji Engkau lewat lagu, lewat pujian ini, lewat peristiwa gembira ini. Bapak Ibu bisa mempersembahkan apa yang lewat persembahan kasih melalui rekening yang tertera di layar ini. Katakan Ratu Rosario, Ratu terkudus. Bunda melahirkan. Terima kabar gembira. Kau terima kabar gembira hari Maria, utusan ilahi, oleh kuasa Roh Dikau melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Juru Rosario, Ratu tersuci. Ratu Rosario, Ratu tersuci. Kami anakmu bermadah memuji, nyanyian pujian, ada pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi Kau terima kabar gembira. Kau terima kabar gembira dari Gabriel, utusan ilahi, oleh kuasa Roh Dikau melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat. Ratu Rosari, Engkau yang terkudus. Rosari, Ratu terkudus, melahirkan Tuhan Yesus. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Iya, menarik. Saya mendapatkan banyak hal lewat firman hari ini, lewat pengajaran hari ini. Untuk itu, Selasa depan harus datang ya Bapak Ibu. Peristiwa terang. Nah, oke, kita mau akhiri pertemuan ibadat persekutuan doa malam hari ini. Kita telah mendapat banyak berkat
banyak pengajaran untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Kita diajarkan lagi untuk tidak fokus pada masalah kita, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Mengapa masalah itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu melalui hamba-Mu Bapak Albertus Anugerah. Engkau mencelikkan kami, Engkau membuka hati kami untuk kami boleh menjadi manusia-manusia yang semakin rendah hati seperti Bunda Maria. Untuk kami tidak menghakimi seperti Elizabeth. Untuk kami hanya berfokus kepada Yesus saja. Untuk kami tidak fokus kepada masalah kami, tetapi kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk mereka yang sedang sakit, untuk mereka yang sedang merawat orang sakit, baik itu mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah, ataupun di mana saja. Berilah senantiasa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan. Meskipun di dalam segala keterbatasan, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi sumber sukacita buat orang-orang yang mereka jumpai. Kalau di dalam keterbatasan, mereka tetap bersemangat. Kami mau juga berdoa ya Bapa, untuk Bapak Albertus Anugerah. Kiranya ya Bapa, Kau berikan senantiasa rahmat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita kepada beliau dan seluruh keluarganya. Izinkan beliau boleh menjadi lebih lagi pewarta sabda-Mu, pewarta firman-Mu di dalam aktivitas harian Bapak Albertus, di dalam keseharian. Dia boleh lagi menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupannya. Dan kami mau juga berdoa ya Bapa untuk Tentara Nasional Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-76. Biarlah Tentara Nasional Indonesia boleh menjaga, boleh melindungi kami semua, warga negara Indonesia, dimanapun kami berada. Dan juga kami belajar seperti Tentara Nasional, kami boleh menjadi laskar bagi keluarga kami masing-masing, bagi gereja kami. Terima kasih. Inilah kami ya Bapa. Kami mau akhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menghantar kami untuk kami boleh beristirahat dengan sehat, dengan baik di rumah kami masing-masing, sehingga besok bisa bangun dan beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa. Bunda Maria, Engkau yang senantiasa menyampaikan doa-doa kami. 2 hari lagi 7 Oktober, gereja merayakan Engkau, Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Terima kasih ya Bunda. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa seperti Engkau, rendah hati, dan senantiasa mengandalkan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sabda-Mu Tuhan hari ini begitu menyegarkan kami, begitu membuat jiwa kami senang, segar. Kita mau katakan sabda-Mu Bapa. Bapa bagai air segar
seperti sabdamu Bapa menyuburkan jiwa. Sabdamu Bapa bagai air segar, menyuapi, menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi apa? Jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu, wartakan janji, bekerja di ladangmu, bekerja di ladangmu. Jadi apa? Jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Katakan sabdamu Bapa menyegarkan, sabdamu Bapa bagai air segar, menyejukkan, segarkan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa, sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi bumi, membasahi dan menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini Bapa, dorong diriku ini jadi kasih ilahi, berbekal sabdamu, wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi lebih abadi, hari ini sampai. Katakan dorong diriku ini untuk jadi saksimu, dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu, wartakan janji, bekerja di ladangmu, bekerja di ladangmu. Jadi apa? Jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Kapan? Hari ini, hari ini sampai akhir nanti. Ya, jadi saksi iman hari ini sampai akhir nanti, seperti Bunda Maria. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai Selasa depan.